Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, baiklah. Alhamdulillah ya, pagi ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pelajaran kita. Oleh sebab itu kalian ada temannya salah satu untuk memimpin doa ya, untuk kelancaran pelajaran kita hari ini. Silahkan memimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, agar membawakannya dengan kita sama-sama berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita belajar, silahkan diperiksa dulu di bawah mejanya, mungkin ada sampah ya, ada sampah ya, dibuang dulu sampah. Dah. Baiklah, Ibu Guru akan absen kalian. Ada yang dah masuk hari ini? Masuk semua, alhamdulillah ya. Masuk semua. Semoga teman-temannya atau kita semua diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga kita bisa melakukan pelajaran dengan baik. Nah, untuk materi kita hari ini yaitu teori masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia. Nah, apakah kita perlu untuk belajar sejarah masuknya agama Hindu Buddha di Indonesia? Perlu. Apa tujuan kita untuk belajar masuknya agama Hindu Buddha di Indonesia? Agar kita tahu asal-usul agama kita. Baik, ada yang lain? Tidak ada. Nah, untuk itu yang materi minggu lalu ada yang ingat? Zaman praaksara. Jadi kalau kita kaitannya zaman praaksara ini ada kaitannya dengan masuknya agama Hindu Buddha di Indonesia, karena masuknya agama Hindu sangat ada sekali kaitannya dengan peninggalan ya, karena itu peninggalannya masih sangat kuno, nah sekarang udah peninggalannya sudah sangat-sangat canggih atau sudah membaik. Nah, baiklah, ini ada tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu melalui proses pembelajaran yang dilakukan peserta didik diharapkan mampu menganalisis berbagai teori tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu Buddha ya, ke Indonesia. Yang kedua, peserta didik mampu mengolah informasi tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia serta mempengaruhi pada kehidupan masyarakat Indonesia masa kini. Yang ketiga, peserta didik mampu menuangkan hasil analisis dan pengolahan informasi tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu Buddha ke Indonesia dalam bentuk tulisan.
Nah, yang keempat, peserta didik mampu menghasilkan produk dalam bentuk need mapping atau peta konsep ya tentang teori masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia. Nah, oleh karena itu sekarang Ibu Guru akan menampilkan menampilkan video pembelajaran ya. Sekarang kalian simak video pembelajaran. Namun teori itu dilakukan dan tidak sebuah tahun lainnya. Oke guys, langsung saja teori pertama. Teori Malaysia. Teori pertama oleh MG ini menyebutkan bahwa Malaysia adalah yang aktif di agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Hubungan dari negara India dan Indonesia sudah berlangsung sejak abad 1 Masehi. Silahkan diperhatikan ya. Yang dari belakang dilihat videonya. Ya. Dan mereka menggunakan kapal layar untuk menuju destinasi bandara. Hal ini menyebabkan mereka bergantung pada musim angin dan kondisi alam. Bila musim angin tidak memungkinkan, maka mereka akan menetap di mana yang memiliki musim yang baik. Sebelum berbagai laut yang membanjirkan menggunakan bahan dari India, para pedagang India musim berbulan di Indonesia. Interaksi muncul antara pedagang India dan penduduk bumi secara tidak langsung untuk mempengaruhi sistem kerja masyarakat kita yang masih memegang kepercayaan animisme dan veganisme. Para pedagang tersebut memperkenalkan agama Hindu maupun Buddha ke masyarakat pribumi. Para pedagang tersebut juga banyak yang melakukan perkawinan dengan penduduk pribumi, dan melalui perkawinan tersebut mereka memperkenalkan budaya India yang kental dengan agama Hindu. Meskipun ini cukup kuat, namun juga ada beberapa kesalahan medis yang pertama adalah beberapa Malaysia ini tidak dapat menguasai bahasa Sanskerta dan Eropa bawah, di mana bahasa daerah tersebut digunakan pada kitab Buddha. Kitab Buddha hanya mampu dibaca oleh beberapa orang. Salah yang kedua adalah pusat-pusat kebudayaan beberapa kerajaan Hindu, khususnya yang ada di Pulau Jawa. Jika disebut adalah Arab, maka seharusnya pusat kebudayaan Hindu dan Buddha ada di pesisir. Namun fakta menunjukkan kerajaan Hindu letaknya di kedalaman Pulau Jawa. Teori pertama, teori digunakan oleh Joseph Armour. Dari sejarah pada ini, maksudnya adalah Hindu dan Buddha disebutkan oleh golongan beragama atau pemuka agama. Menurut Armour, ada India di Indonesia atas kemauan pemimpin suku dalam rangka melegitimasi atau membersihkan diri mereka sehingga setelah mereka jalan di India. Sebelum masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia, sistem masyarakat sekitar masih modern sistem adat di mana suku adalah pemimpin masyarakat guys. Jika ditelusuri dari kerajaan Hindu pertama di Nusantara yaitu kerajaan Kutai, maka agama Hindu disebutkan sekitar abad 4 Masehi. Berdasarkan ini, yaitu pengarahan pada peninggalan kerajaan Hindu di Indonesia, khususnya prasasti atau tulis, di mana orang topi dan prasasti menjadi bahasa Sanskerta. Bahkan ada satu-satunya penduduk yang mampu menguasai bahasa Sanskerta adalah Farawa. Teori ini memiliki 9 guys, meskipun kehadiran saja yang bisa membaca kitab Buddha. Namun terdapat antara di mana para pelanggaran atau mengenai mereka untuk mencapai manusia pastinya harus menggunakan antara guys. Teori Satria. Teori ini didukung oleh Frederick David Campos, Alex Chandra dan juga Angela Rollins.
Dari salah satu bersama yang menyebabkan ini dan kedua di Indonesia yang mengacu pada konflik antara kerajaan di negara Nusantara. Juga di antara kerajaan tersebut menimbulkan pihak yang menang ataupun kalah. Kerajaan dan kerajaan yang kalah biasanya terusir dari wilayah kerajaannya dan kemudian mereka menjauh dari wilayah sekitar. Dalam kisah tersebut diduga memberikan pengaruh baru di Asia Tenggara hingga Indonesia. Konon dari ini selama ini belum ada ahli yang dapat menemukan bukti-bukti yang menunjukkan adanya ekspansi dari prajurit India ke kedua Indonesia. Teori arus balik. Teori dikeluarkan oleh Ross dan George dari sini menyebutkan bahwa orang Indonesia banyak yang berperan aktif menyebarkan agama Hindu dan Buddha. Mengapa demikian? Orang-orang Indonesia mempunyai kepentingan untuk datang ke India dan akan mempelajari dan memperdalam agama Hindu dan Buddha. Hal ini tertuang dalam prasasti Nalanda yang menyebutkan bahwa Raja Balaputra dari Sriwijaya telah meminta pada Raja India untuk membangun wihara sebagai tempat Unibayono belajar dari Sriwijaya. Setelah belajar di India, orang-orang Indonesia tersebut pulang ke tanah air dan menyebarkan agama Hindu dan Buddha. Mereka itu terdiri dari kaum terpelajar yang mempunyai semangat untuk menyebarkan agama Buddha. Kedatangan mereka disambut baik oleh tokoh masyarakat setempat. Demikian pembahasan mengenai proses masuk ke memahami agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai bertemu di episode berikutnya. Akhir kata, salam Jasmine. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Nah, baiklah, kalian sudah lihat isi video yang tadi itu. Kira-kira apa yang kalian bisa petik dalam isi video yang tadi itu? Dalam masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Di dalam video itu kira-kira apa makna dari isi video itu? Ayo. Tentang proses masuknya agama Hindu-Buddha. Kira-kira apa yang bisa kalian ambil dalam isi video itu? Silakan Nurul Hikmah, apa yang bisa diambil? Adanya perbedaan teori bagaimana Masuknya ke Indonesia. Silakan yang lain. Eva, Rina, apa? Baiklah, tepuk tangan ya untuk temannya. Nah, proses kita sekarang ini belajar yang kemarin minggu lalu itu modelnya PBL. Sekarang kalian akan harus menghasilkan project atau produk, bentuknya yaitu map mapping atau peta konsep. Sekarang Ibu Guru akan bagikan kalian jadi berapa kelompok. Dalam satu kelompok itu harus lima orang ya. Disilahkan yang kelompok 1 ya, perwakilan maju untuk ambil perlengkapan untuk membuat peta konsepnya ya. Mari. Yang Bu Guru sebutkan yang dari kelompok 1 ya. Pak Iza, Rina Septiana, Hasma Intan Fazira, Susi Susanti, Raya Dezwa Kodiro. Silakan ke depan. Cari kelompoknya yang tadi ya. Ini gunting. Ya. Lanjut ke kelompok kedua.
Kelompok 2, Bayi Ulan, Widya Epa, Nanda, Sri Wahyuni Febriani, Nurul Hikmah. Silakan maju ke depan, ambil perlengkapannya. Silakan cari kelompoknya. Ini ininya. Kelompok 3, Dania Tilawatil Hasani, Diana Sapitri, Siti Husailatul Mursida, Nelly Sapitri, Sapira Warisman. Silakan perwakilan kelompoknya maju untuk ngambil kelompok keempat, Fitriatun Solihah, Winda, Leni Utami, Januarini, Analia Sapitri, Siti Fatimatur Zorah Zain. Perwakilan kelompoknya. Silakan kalian duduk dengan kelompoknya masing-masing untuk mengerjakan nah, ini nih perlengkapan ini atau ini kan ini guntingnya udah gunting. Silakan gimana modelnya kalian buat mid mappingnya atau peta konsepnya ya, apakah dulur ke belakang, ke samping. Silakan dikerjakan. Bisa silakan bisa kalian lihat di kalian Google model mid mapping atau peta konsep. Silakan kalian download model peta konsep yang akan kalian buat. Digunting. Mana guntingnya? Gunting. Jangan. Siapa yang belum punya mana? Langsung. Silakan. Di dalam kelompok itu harus ada kerjasama sehingga segala tujuan yang akan kalian itu bisa tercapai atau terwujud. Itu ya. Silakan kerja. Ada yang menggunting, ada yang jadi nempel. Nah, otomatis kalian membutuhkan garisan ya. Nanti kalian selesai kalian menempel, kalian buat nama kelompoknya di paling atas ya. Ya. Sebelum kalian presentasekan kelompoknya atau proyeknya.
Silakan. Ada yang jadi menggunting, ada yang menempel. Pokoknya semuanya harus kerjasama. Nanti setelah selesai jangan lupa ya tulis nama kelompoknya di proyeknya masing-masing paling atas ya. Silahkan ditempel. Ada yang belum jelas atau ada yang tempat kesulitan kalian dalam membuat proyeknya? Kurangan lem. Ya, proses penyebaran kebudayaan Hindu ya dibantu. Hindu Buddha di Indonesia. Kayak yang kedua itu kan ya tadi katanya teori arus balik itu Di yang paling atas. orang Indonesia sendiri yang menyebarkan agama Hindu Buddha di Indonesia, dan dimana Tulis kelompok berapa, nama temennya. sendiri yang datang ke India kemudian balik lagi ke Indonesia dan menyebarkan agama Hindu Buddha tersebut. Kayak gimana ya? Waisya, Iya, Waisya. Ini teori Waisa. Waisya. Teori Waisa. yang terkait dengan pendapat NJPROM yang mengatakan bahwa kelompok yang berperan dalam penyebaran Hindu Buddha di Asia Tenggara. Pada saat itu jalur perdagangan melalui lautan yang tergantung dengan musim kering barang dapat mereka bergantung pada kondisi alam. Sesuai dengan pendapat Kemungkinan ada temannya yang bisa menghias, silahkan dihias di pinggirnya atau polos, tidak apa-apa. pendapatan Ya. berdasarkan atas temuan-temuan prasasti yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Bahasa dan huruf tersebut hanya disebut kaum Brahmana. Cuma kayak gimana sih huruf Pallawa itu? Sudah ditulis nama kelompoknya. Sudah. Kelompok 3 ya. Kelompok 4 ya. Tinggal berapa belum ditempel? Tinggal 3. Oke. Selesaikan ya. Ini kelompok 1. Tinggal berapa belum ditempel? Tinggal 1 ya. Baiklah, kalau udah selesai setiap kelompoknya, silakan mulai dari kelompok 1 dipresentasikan hasil proyeknya. Silakan Bu Guru minta dari kelompok 1 untuk mempresentasikan proyeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya mempresentasikan hasil proyek kami. Saya akan teman-teman bisa lihat hasil proyek kami. Lalu muda di Indonesia lagi di budaya dan muda sudah ada sejak lama di Indonesia, bahkan sudah ada sejak abad ke-5 hingga abad ke-15. Dasarnya budaya dan agama mudah-mudah menghasilkan sebuah akulturasi budaya dan budaya Indonesia. Maka dari itu banyak sekali bangunan sejarah Indonesia yang bercorak Hindu dan Buddha.
akulturasi budaya Hindu dan budaya Indonesia dapat terjadi karena adanya percampuran budaya yang menghilangkan budaya asli Indonesia. Bahkan sampai saat ini banyak sekali ilmuwan dan masyarakat Indonesia yang sangat ingin mengetahui lebih dalam tentang akulturasi budaya ini. Baiklah, ada pendapat atau tanggapan dari teman-teman tentang proyek kami. Silahkan kalian kasih pendapat kalian tentang proyek kelompok 1, atau ada tanggapan dari kelompok. Silahkan. Menurut Kami ada yang sangat bagus dan sangat dipahami dengan sempurna dan kami sampai ada di mana. Sekian. baik, kasih upload untuk kelompok 1. Ya. Baiklah, mungkin ini sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kembali ke tempatnya. Lanjut untuk kelompok yang kedua. Selanjutnya untuk kelompok kedua berkaitan dengan hasil proyeknya. Silakan ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Beberapa Peninggalan Kerajaan Hindu Berupa Candi. Peninggalan sejarah dengan corak Hindu seperti candi, prasasti hingga karya sastra telah banyak ditemukan di Indonesia. Misalnya Candi Prambanan dan berbagai macam candi lainnya yang tersebar secara luas di seluruh penjuru Indonesia. Misalnya Candi Prambanan dan berbagai macam candi lainnya yang tersebar secara luas di seluruh penjuru Indonesia. Keberadaan peninggalan yang berada di berbagai penjuru Indonesia tak lepas dari sejarah panjang proses penyebaran agama Hindu di Nusantara pada masa lalu. Bahkan sampai bisa membentuk kerajaan yang sama tersebarnya di berbagai wilayah Nusantara. Mulai dari kerajaan Sultan yang ternyata menjadi kerajaan Hindu tertua karena menurut sejarah sudah berdiri sejak 500 Masehi hingga adanya kerajaan Majapahit yang berdiri pada tahun 1992 yang saat itu memiliki pimpinan peran yang begitu gagah, kuat dan terkenal, itu Gajah Mada. Sampai saat ini keberadaan peninggalan kerajaan Hindu masih bisa kita nikmati sebagai media pembelajaran. Di bawah ini, di samping ini bisa kita lihat beberapa peninggalan kerajaan Hindu Buddha yang bisa kalian baca selengkapnya. Baiklah, terima kasih atas segala perhatiannya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk hasil produk kalian hari ini ya, alhamdulillah sudah terlihat cara kerja kelompok kalian sudah kerjasama yang baik. Ya. Jadi di sini dalam pelajaran kita itu proses, maksudnya hak agama. Jadi sebelum masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia itu orang Indonesia menurut atau menurut kepercayaan apa? Dinamisme, yaitu materialisme. Jadi banyak sekali yang pengaruhnya kepercayaan ya, dari kepercayaan. Nah, sebelum masuknya agama Hindu Buddha itu ada animisme, kepercayaan animisme. Animisme apa? Yang kepercayaan kepada orang yang Kalau dinamisme Nah, kalau kita kembali ke masalah kepemimpinan, awalnya sebelum masuknya agama
suku. Nah, setelah masuknya agama Hindu Buddha, pemerintahan diganti dengan kerajaan. Seorang raja. Seorang raja. Jadi di sini ya, setelah masuk kebudayaan lokal ke Indonesia, sehingga semua kepercayaan maupun pemerintahan dari Indonesia itu bisa berpengaruh ya bagi Indonesia itu sendiri. Mungkin sebelum Ibu Guru akhiri ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Guru? Bagaimana sistem pemilihan kepala suku pada zaman dahulu? Nah, kalau untuk kepala suku biasanya, kalau sekarang kan kita lihat yang sekarang itu biasanya rakyat yang memilih presiden. Itu harus mereka itu mempunyai sekolah yang tinggi karena dari presiden sekarang. Tapi pada dulu yang jadi kepala suku itu siapa yang bisa mengobati, jadi tabib, pokoknya mempunyai intinya mereka mempunyai lebih. Itu yang jadi kepala suku. Nah, kalau sistem kerajaan atau sistem raja itu turun kamu? Turun. Ada yang lain? Tidak ada? Baiklah, untuk pelajaran kali ini supaya guru tahu sejauh mana pemahaman kalian dengan masuknya agama Hindu Buddha, guru akan kasih berapa pertanyaan atau soal, silakan kalian jawab. Guru bagikan, silakan maju ke depan ya. Jangan lempar
Silahkan dikumpulkan LKPD-nya. Hasil proyeknya mana? Udah? Silahkan sampahnya dipungut dulu, dibersihkan kelasnya. Baiklah, sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, alhamdulillah ya, hari ini semangat kalian mengerjakan proyek dalam berkelompok itu, semangat kalian ya, Bu Guru hargai sekali ya. Alhamdulillah hari ini pelajaran apapun itu kalian bekerja sama dalam kelompok kalian sehingga proyek kalian bisa terselesai tepat waktu. Dan mudah-mudahan minggu depan kita bisa melanjutkan pelajaran kita ya, yaitu kerajaan Hindu Buddha ya. Dan mudah-mudahan minggu depan kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pelajaran kita. Dan hari ini kita akhiri pelajaran kita, itu sejarah Indo tentang kerajaan maksudnya Hindu Buddha di Indonesia. Sekian, Bu Guru akhiri pelajaran hari ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan teman-teman, ada temannya yang memimpin doa untuk mengakhiri pelajaran kita. Ya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuhu wa ridwanuhu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.